Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak juara semuanya? Semoga selalu sehat dan bugar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Baik, anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang bidang lengkung. Ya, bangun ruang bidang lengkung terdiri atas tiga pembahasan. Yang pertama yaitu tentang tabung, yang kedua nanti kita akan membahas tentang kerucut, dan yang terakhir adalah tentang bola. Baik, dan bangun ruang bidang lengkung ini adalah benda-benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, misal seperti kaleng susu, ya, kaleng cat, atau bisa jadi kaleng sarden ya untuk makanan yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana unsur-unsur dan sekaligus nanti bagaimana rumusnya. Yang pertama, unsur-unsur tabung. Unsur yang pertama yaitu titik sudut. Ya. Titik sudut pada tabung itu tidak ada. Jadi anak-anak semuanya, titik sudut pada tabung itu tidak ada. Kedua, rusuk. Rusuk setiap tabung ada dua buah, ya, berbentuk bentuknya melingkar. Rusuknya bentuknya melingkar. Yang ketiga adalah sisi. Setiap tabung ada tiga buah, ya, yang terdiri dari satu sisi lingkaran, ya, bentuk lingkaran, yaitu bagian alas dan bagian tutup. Dan yang kedua adalah bidang lengkung, satu buah, ya. Kalau kita lihat gambar ini, gambar tabung itu ya, bentuknya yang bagian tepinya itu, bagian melingkar itu adalah lengkungnya satu buah sisinya, dan bagian bawah dan bagian atasnya itu adalah dua buah sisi. Catatannya, pada tabung bidang lengkung atau sama dengan sisi tegak yang disebut dengan selimut tabung. Jaring-jaring tabung. Bagaimana cara kita untuk membuat jaring-jaring tabung? Yang pertama adalah misalnya kita akan membuat tabung dengan diameter alas 10 cm. Ya, dan tingginya 12 cm. Alat-alatnya penggaris, jangka, gunting atau pisau lipat. Bahannya adalah karton manila ukuran 35 x 35 ya. Jadi ukurannya boleh berapa saja untuk kita membuat tabung ini. Maka kita membentuk karton seperti berikut. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah lingkarannya untuk tutupnya atas, ini alasnya, dan ini adalah bagian dari yang melingkar. Tinggi dari tabung ini adalah 12 cm dan ini 1,4. Selanjutnya jaring-jaring tabung. Pada gambar di sebelah kanan ini merupakan tadi adalah gambar jaring-jaringnya. R merupakan jari-jari alas tabung. R merupakan jari-jari alas tabung. Titik O merupakan pusat lingkaran alas tabung. Titik P adalah pusat lingkaran tutup tabung. Ya. Atau T sama dengan tinggi tabung. Jadi kalau misalnya kita buka tabung tersebut, bentuknya seperti ini. Ya, ada dua buah alas berbentuk lingkaran dan satu sisi melingkarnya itu berbentuk persegi panjang. Ketika kita satukan, dia menjadi seperti ini. Dan tingginya adalah disebut dengan T, tinggi tabung. Kita lanjutkan dengan luas sisi tabung. Sisi tabung terdiri dari tiga buah, yaitu bidang lengkung yang disebut dengan tabung, selimut tabung, dan dua lingkaran atas dan bawah. Seperti berikut, ini adalah bagian atas berbentuk lingkaran tertutup, dan yang bagian bawah lingkaran alasnya. Maka di bagian yang dikuningkan itu merupakan selimut tabung. Luas selimut tabung. Berapa luas selimut tabung? Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah dari gambar ini, sini terlihat bagian melingkar ini, ya, ketika kita satukan,
Ya, ini juga dibuka. Ya, ketika dia nanti dibuka gitu, maka bentuknya menjadi persegi panjang. Bisa kita namakan misalnya ABCD. Sehingga luas selimut tabung, luas selimutnya ini, ya, kalau kita letakkan di sini adalah tingginya adalah T, adalah luasnya apa? T dia dikali keliling, ya, keliling dari P ini, ya. Ini adalah P. Keliling alas. Keliling lingkaran, ya, keliling lingkaran, sorry. Jadi luas selimut tabung itu adalah panjang AB sama dengan P atau keliling lingkaran, dan lebarnya itu adalah tinggi tabung. Sehingga selimut tabung itu rumusnya adalah luas selimut tabung panjang kali lebar KA dikali T, atau keliling alas dikali tinggi. Sehingga menjadi 2pi PR T. 2pi R kali T, 2pi RT. Jadi luas selimut tabung itu adalah 2pi dikali R dikali T. V itu adalah 3,14 atau 22/7. Kita lihat nanti faktornya. Kalau seandainya pengalinya itu adalah faktor dari 22 atau 7, maka kita gunakan 22/7. Jika tidak memenuhi itu, maka gunakan V-nya itu sama dengan 3,14. Selanjutnya, luas semua sisi satu tabung. Ini dia, luas satu sisinya. Luas semua sisi satu tabung berarti, kita lihat di sini, ini gambar bukanya, luas selimut, ini luas selimut tadi, 2pi RT, ini 2 buah lingkaran. Maka luas lingkaran ini berapa? Luas tutupnya VR kuadrat, luas tutupnya, dan luas alasnya VR kuadrat juga. Sehingga luas semua sisinya adalah luas alas tambah luas tutup menjadi 2 VR kuadrat. Karena dia 2 kali, ya. Dan luas selimutnya adalah 2 VRT. Sehingga luas semua sisi tabung yaitu 2VR kuadrat ditambah 2VRT. Contohnya, diketahui suatu tabung dengan jari-jari alas 10 cm dan tingginya 25 cm. Hitunglah luas selimut tabung tersebut. Ya, kita buat dulu yang pertama. Diketahui R sama dengan 10 cm. T-nya 25 cm. Dan berapa LS-nya atau luas selimutnya? Maka rumusnya adalah tadi luas selimut sama dengan 2VRT. Hingga kita masukkan, karena di sini R-nya ini tidak dalam bentuk faktor dari 7, maka kita gunakan 3,14. 2 kali 3,14 dikali 10 kali 25. Sehingga hasilnya menjadi 1570 cm kuadrat. Baik, anak-anak juara semuanya. Demikian materi pertama kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.